Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ismi Hasbi al-Madani, raqmu tasjil 13. Ana min qismi ta'limi al-lughah al-arabiyyah fi fasli al-alif. Wal-an sa'aqra'u aw سأشرح عن تعليم القراءة وطبيعة على عملية القراءة. الأول تعليم القراءة. تعتبر القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي لغة أجنبية، على الرغم من التأكيد على أن مهارات الاستماع والتحدث أكثر أهمية. Membaca dianggap sebagai keterampilan dasar dalam mempelajari bahasa asing, meskipun keterampilan mendengarkan dan berbicara dianggap lebih penting. Wa ma'a dzalika wa nadharan liqillati furasi mumarasatil lughati syafahiyyan tusbihul qira'atu maharatan badilati ta'allama lughatan ajnabiyatan. Namun, karena kurangnya kesempatan untuk berlatih bahasa secara lisan, membaca menjadi keterampilan alternatif dalam mempelajari bahasa asing. Min khasa'isi amaliyatil qira'ati fil lughatil ajnabiyyati annaha hiya adatu hadha muta'allimi listimrarihi fit ta'allumi. Salah satu karakteristik atau ciri-ciri proses membaca dalam bahasa asing adalah bahwa membaca adalah alat bagi pelajar untuk terus belajar. Wa adatuhu aidan fil ittisali bil intajil fikriyi wal adabiyyi wal hadariyyi li ashabil lughatil muta'allimati sawa'un fil madhi awil hadir. Dan juga sarana atau alat untuk berkomunikasi dengan hasil pemikiran, karya-karya tulis, sastra, dan budaya dari pemilik atau penutur asli bahasa yang dipelajari, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang ini. Jadi di sini disebutkan bahwa membaca itu adalah keterampilan dasar yang penting dalam mempelajari bahasa asing. Dan selain itu, keterampilan membaca juga menjadi alternatif penting untuk keterampilan mendengar dan berbicara. Karena kurangnya kesempatan bagi para siswa itu untuk berlatih bahasa itu secara lisan. Dengan membaca ini bisa membantu, dengan keterampilan membaca ini bisa membantu murid itu untuk terus belajar dan bisa memahami budaya, pemikiran, karya-karya dari pemilik bahasa tersebut. Asani tabi'atu amaliyatul qira'ati. Al-qira'atu hiya maharatun istiqbaliyatun. وهي مهارة يتلقى فيها الطلاب الرسالة ويفقون شفرتها. لذلك يحتاج الطلاب في القراءة إلى ثراء لفظي ومعلومة كافية عن بناء اللغة وتركيبها. Yaitu membaca adalah keterampilan reseptif, di mana siswa menerima pesan dan memecahkan atau menguraikan suatu pesan tersebut. Oleh karena itu, siswa membutuhkan kekayaan kosakata dan pengetahuan yang cukup tentang struktur dan tata bahasa tersebut. Jadi
Proses membaca adalah keterampilan reseptif, yaitu keterampilan yang melibatkan penerimaan dan pemahaman terhadap bacaan tersebut. Dalam proses ini, siswa menerima pesan dan memecahkan atau menguraikan pesan tersebut, dan eh, dari pesan tersebut mereka juga bisa menyampaikannya kembali. Untuk berhasil dalam membaca, siswa perlu memiliki kosakata yang kaya dan pemahaman yang baik tentang struktur bahasa sesuai dengan bahasa yang dipelajari. الثالث فالقراءة تتطلب القدرة على تعرف الأنماط الصوتية من خلال الرموز المكتوبة. Membaca memerlukan kemampuan untuk mengenali pola suara melalui simbol-simbol tertulis. وإدراك العلاقات التي تجمع هذه الأنماط ورموزها وتكون منها وحدات لغوية تامة. Memahami hubungan yang menghubungkan pola dan simbol ini dan membentuk unit atau susunan bahasa yang lengkap darinya. Wa ma'arifati dalalatil wahdati min haitsu hiya asma'un wa hurufun wa af'alun wa dhurufu zamanin wa makanin wa alamati taqim lil akhir. Serta mengetahui makna susunan tersebut dalam bentuk kata benda, huruf, kata kerja, keterangan waktu dan tempat, serta tanda baca, dan lain-lain. Pada membaca itu adalah proses kompleks yang melibatkan pengenalan dan pemahaman pola suara melalui simbol tertulis, serta memahami hubungan antara pola dan simbol tersebut untuk membentuk susunan bahasa yang bermakna. Selain itu, penting untuk mengetahui makna dari susunan-susunan bahasa tersebut dalam berbagai bentuk kata dan tanda baca. Pada paragraf ini, kepada pembaca untuk lebih memahami apa yang mereka baca. Jadi pembaca itu harus memahami apa yang mereka baca. Mereka harus mengetahui bentuk kata, pola, simbol, dan makna dari bacaan tersebut dengan baik. الرابع إذن فالقراءة تعني انتقال المعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة إلى عقل القارئ، أي أن القراءة التي نعلمها هي فهم المعاني مباشرة بطلاقة من الصفحة مكتوبة أو مطبوعة. Jadi membaca berarti mentransfer atau memindahkan makna secara langsung dari halaman buku ke pikiran pembaca, yaitu membaca yang kita ajarkan di sini adalah memahami makna secara langsung dan lancar dari uh, halaman buku atau cetakan lainnya. Jadi di sini membaca itu merupakan proses memindahkan atau mentransfer makna dari teks di buku atau cetakan langsung ke pikiran pembaca. Jadi membaca yang efektif itu adalah bisa memahami makna teks secara langsung dan lancar tanpa ada hambatan. Al-khamis, إذن فالقراءة حقيقية تشمل جانبين. الأول جانبا ميكانيكيا والثاني جانبا أقليا. Jadi pada paragraf ini membaca yang sebenarnya itu mencakup dua aspek. Yang pertama ada aspek mekanis, yang kedua ada aspek mental. Apa itu aspek mekanis? Aspek mekanis itu adalah aspek teknis dari membaca. Contohnya seperti mengenali huruf dan kata. Jadi para pembaca tersebut mereka makna dari sebuah eh, hanya sekedar mengetahui eh,
atau mengenali huruf dan kata yang ada di dalam sebuah tulisan, sebuah kalimat tanpa harus mengetahui maknanya. Itu yang kedua, aspek mental. Aspek mental adalah aspek kognitif dari membaca. Contohnya yaitu memahami makna teks. Jadi aspek mental itu lebih mendalam dibandingkan daripada aspek mekanis. Yang hanya aspek mekanis itu cuma mengetahui. Tetapi pada aspek mental ini pembaca itu dia memahami makna teks tersebut. Dan dari wabihadal mafhumi mayyizat al-Jaffars fil qiraati baina nasyataini. Al-qira'atu jahriyatun wal qira'atu samitatun. Dengan konsep ini wal Jaffars membedakan membaca itu ada dua, yaitu membaca keras dan membaca diam. Membaca keras adalah membaca dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang lain. Dan membaca diam itu maksudnya membaca dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Jadi membaca yang efektif itu melibatkan dua aspek utama. Yang pertama aspek mekanis yang berkaitan dengan pengenalan huruf dan kata. Dan aspek mental yang berkaitan dengan pemahaman teks. Dan membaca itu ada membaca keras dan membaca diam, yang masing-masing memiliki peran penting dalam proses pembelajaran membaca. As-sadis ومن هذا العرض ويمكن أن نستنتج أن القراءة التي نريد أن نعلمها ليست عملية ميكانيكيا بسيطة ولكنها نشاط فكري يلتزم تدخل جميع شخصية الفرد ومن ثم ينبغي أن يقوم تعلمها على أساس من 4 عمليات هي التعرف والنطق والفهم والنقد وحل المشكلات. Dari paparan ini dapat kita simpulkan bahwa membaca yang ingin kita ajarkan bukanlah proses mekanis yang sederhana, tetapi merupakan aktivitas intelektual yang memerlukan keterlibatan seluruh kepribadian individu. Oleh karena itu, pembelajaran membaca harus didasarkan pada 4 proses. Yang pertama itu pengenalan, pengucapan, pemahaman, dan kritik atau penyelesaian masalah. Jadi ditekankan bahwa buku bukan hanya sekedar proses mekanis, tetapi merupakan aktivitas intelektual yang melibatkan seluruh aspek kepribadian individu. Untuk itu, pembelajaran membaca harus mencakupi 4 proses utama. Yang pertama itu pengenalan. Pengenalan itu di sini mengenali huruf dan kata. Yang kedua itu pengucapan, mengucapkan kata-kata dengan benar. Pemahaman, memahami makna dari teks yang dibaca. Selanjutnya kritik dan penyelesaian masalah, yaitu menganalisis dan mengevaluasi teks serta memisahkan masalah yang mungkin muncul dari pemahaman teks tersebut.